wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, ketemu lagi nih di YouTube channel Kak Alifa. Oke, di video kali ini Bu Guru Alifa akan berbagi tentang format raport hasil belajar peserta didik kurikulum merdeka di tingkat PAUD. Nah, untuk bulan Desember ini pasti Bapak Ibu guru sibuk ya untuk membuat narasi raport kurikulum merdeka tingkat PAUD. Nah, di sini Bu Alifa akan memberikan contoh ataupun inspirasi ya untuk bunda-bunda ataupun Bapak Ibu guru TK. Bagaimana sih cara membuat rapor? Ini saya ada panduan laporan hasil belajar di satuan pendidikan untuk anak usia dini di kurikulum PAUD. Nah, jadi tujuan kita memberikan laporan hasil pembelajaran selama satu semester ini untuk apa sih sebenarnya gitu ya. Nah, di sini di buku panduan bahwa perlu digarisbawahi bahwa laporan hasil belajar ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang tujuan-tujuan pembelajaran dalam capaian pembelajaran yang telah dikuasai peserta didik. Nah, tujuan pembelajaran yang masih memerlukan penguatan lebih lanjut dan rencana stimulasinya. Nah, kemudian perlu kita garis bawahi juga bahwa laporan hasil belajar peserta didik ini tidak bertujuan untuk melabeli peserta didik sudah mampu ataupun belum mampu, tapi kita lebih untuk melihat jejak pembelajarannya dan laju perkembangan peserta didik. Jadi ini bukan sebagai acuan kita ya, ternyata anak kita sudah mampu loh, anak kita belum mampu, bukan. Tapi kita bertujuan untuk melihat rekam jejak pembelajarannya selama satu semester ini. Apa yang perlu kita tingkatkan, apa yang perlu kita stimulasi lagi di semester depan. Kemudian untuk membuat narasi raport PAUD kurikulum merdeka ini, apa sih yang harus kita narasikan gitu ya di setiap elemen capaian pembelajaran anak. Nah, ini ada 4 poin hal yang harus Bapak Ibu tulis di narasi di setiap elemennya. Nah, yang pertama itu adalah hal-hal apa saja yang telah dikuasai atau dipelajari peserta didik kita selama satu semester itu. Jadi kita paparkan terlebih dahulu apa-apa nih yang sudah mereka kuasai. Kemudian yang kedua, kita memberikan bukti yang mendukung bahwa peserta didik kita ini telah menguasai ataupun mempelajari tujuan-tujuan pembelajaran selama kurun waktu tertentu. Jadi kita berikan contohnya ya, contoh kegiatannya seperti itu. Kemudian yang ketiga, ini capaian apa sih yang belum teramati ataupun yang belum muncul pada peserta didik kita, dan apa yang perlu kita stimulasi nih untuk di semester selanjutnya. Nah, di sini juga ditambahkan kita sebagai pendidik ataupun guru, apa yang harus kita tindak lanjuti untuk menstimulasi capaian yang belum muncul ini kepada peserta didik kita. Nah, kemudian yang keempat ada rekomendasi ataupun aksi konkret apa yang dapat diberikan untuk orang tua agar dapat membantu mengembangkan kemampuan peserta didik selanjutnya. Ini Bapak Ibu harus kita highlight ya ataupun kita paparkan ketika kita membuat narasi laporan hasil belajar PAUD di kurikulum merdeka. Ini bagian halaman pertama ya, yaitu ada judul, kemudian nama, dan ini seperti ini. Gitu ya. Nah, ini ada petunjuk penggunaannya. Nah, kemudian di sini juga ada keterangan capaian pembelajaran. Nah, jadi untuk raport PAUD itu penilaian perkembangannya peserta didik diberikan penilaian secara narasi sesuai dengan capaian pembelajaran. Nah, pasti orang tua itu kita sebagai guru harus memberikan informasi bahwa memang laporan hasil belajar anak usia dini itu dalam bentuk narasi sesuai dengan capaian pembelajarannya. Nah, kemudian capaian pembelajaran seperti apa sih yang dinilai gitu ya. Nah, di sini saya memberikan keterangan berupa capaian pembelajaran apa saja yang kita nilai selama satu semester. Nah, ini yang pertama ada nilai agama dan budi pekerti, kemudian jati diri dan dasar-dasar literasi, matematika, sains, teknologi, rekayasa dan juga seni. Nah, seperti ini ya. Jadi orang tua itu tahu ternyata untuk capaian pembelajaran elemen nilai agama dan budi pekerti apa saja sih yang dinilai gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi orang tua juga paham. Jadi kalau misalkan nilai agama dan budi pekerti tentang perkembangan
ini ya sesuai dengan kepercayaannya seperti itu. Kemudian untuk jati diri dapat mengenali, mengekspresikan dan mengelola emosi dan lain sebagainya. Selanjutnya ada identitas sekolah ya. Di sini menginformasikan juga tentang identitas sekolah kita, NPSN dan lain sebagainya. Kemudian di sini selanjutnya ada identitas peserta didik. Nah, ini bisa dilengkapi ya Bapak Ibu untuk identitas peserta didiknya mulai dari nama, pokoknya biasanya ini adanya di arsip sekolah ya. Kemudian kita lanjut ke narasi laporan hasil belajar peserta didik. Nah, ini formatnya seperti ini ya Bapak Ibu. Bapak Ibu juga bisa mengganti sesuai dengan kreativitas lembaga yayasan masing-masing. Nah, ini contohnya seperti ini. Kemudian ada yang pertama, elemen, nilai, agama, dan budi pekerti. Nah, contoh narasinya tuh seperti ini ya. Nah, seperti ini alhamdulillah. Nah, seperti ini kita tunjukkan dulu anak kita sudah dapat menguasai hal-hal apa saja ya. Nah, kita jabarkan di sini apa yang anak-anak sudah mampu atau sudah bisa. Nah, kemudian bisa juga diberikan contohnya, contoh tindakannya ataupun contoh surat-suratnya ya. Ini kan berkaitan nilai agama dan budi pekerti. Nah, seperti ini. Kemudian di bagian sini juga memberikan apa sih capaian apa yang belum berkembang kepada anak kita gitu. Ini kita jabarin juga di sini. Nah, kemudian di paragraf kedua ini ada tindakan kita sebagai pendidik ataupun guru, langkah-langkah apa saja yang harus kita persiapkan untuk di semester selanjutnya. Nah, contohnya seperti ini. Pada semester genap, saya akan membantu Ajo untuk mengenal dan melafalkan doa-doa yang lain seperti itu ya. Nah, kemudian kemudian paragraf yang ketiga. Nah, di sini kita bisa merekomendasikan ketika di rumah ataupun kepada orang tuanya apa nih yang harus orang tua lakukan di rumah untuk menstimulasi, saling mendukung gitu ya perkembangan anak-anak kita supaya tercapai gitu ya Bapak Ibu semuanya. Nah, seperti ini contoh narasinya. Ya, ini kalau bisa yang bersifat membangun ya. Nah, kemudian saya lengkapin juga di sini foto kegiatan anak. Nah, ini boleh Bapak Ibu untuk memberikan foto kegiatan anaknya sebisa mungkin, sebanyak mungkin ya, karena biar ada dokumentasinya. Bisa juga Bapak Ibu juga menggunakan QR code yang nanti tersistem dengan link gitu ya. Nanti misalkan keluar video ataupun video pembelajaran yang anak-anak sudah lakukan seperti itu. Misalkan ada video praktek sholat, ataupun ngaji, hafalan surat, dan lain sebagainya, itu bisa banget. Nah, kemudian yang kedua ada elemen jati diri. Nah, seperti ini untuk narasinya ya Bapak Ibu. Yang paragraf pertama kita tampilkan dulu apa saja anak-anak sudah dikuasai atau yang dapat dilakukan gitu ya. Kita jabarkan terlebih dahulu, kemudian di paragraf kedua ini, nah apa tindakan guru untuk dilakukan semester selanjutnya untuk memaksimalkan stimulasinya seperti itu. Dan yang ketiga nih, ada respon orang tua juga nih untuk mendukung perkembangan peserta didik kita seperti ini. Tuh. Kemudian dilengkapi juga dengan foto kegiatan anak, jangan lupa biar lebih menarik gitu ya. Orang tua juga bisa melihat, oh seperti ini anak saya di dalam kelas, seperti itu. Nah, kemudian ini ada dasar-dasar literasi, matematika, sains, rekayasa, teknologi, dan seni. Nah, di sini sama ya konsepnya, kita paparkan terlebih dahulu apa saja yang sudah dikuasai oleh anak-anak kita, kemudian apa saja yang belum mereka capai, apa yang harus distimulasi, kemudian gitu ya. Kemudian di paragraf kedua ini juga apa rencana pendidik ataupun guru untuk meningkatkan stimulasi di semester depan. Kemudian ini juga ada respon orang tua untuk di rumah, apa saja yang orang tua bisa lakukan untuk sama-sama kita bekerja sama untuk perkembangan anak-anak kita yang lebih optimal seperti itu. Nah, ini ada foto kegiatannya. Nah, kemudian di sini juga ada raport
proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini karena semester 1 ini kami ada melakukan P5 ya, yaitu memasak makanan tradisional, yaitu membuat kue jajanan pasar ataupun makan khas daerah yang berbahan dari singkong. Jadi di sini juga kita paparkan raport untuk P5-nya. Nah, seperti ini untuk format narasinya Bapak Ibu semuanya. Kalau misalkan Bapak Ibu untuk di semester 1 ini tidak ada project P5, ya berarti project P5-nya tulis aja tidak melakukan project P5 di semester 1, seperti itu. Nah, seperti ini, dan ini juga ada foto kegiatan anaknya. Nah, kemudian uniknya dari raport kurikulum Merdeka ini, di sini ada pertanyaan-pertanyaan refleksi orang tua ataupun wali murid ya, tentang perkembangan anaknya di 1 semester ini. Jadi kita nih bisa tahu nih apa sih pendapat orang tua ataupun wali murid terhadap perkembangan anaknya selama di sekolah, seperti itu ya. Nah, ini juga bisa sebagai proses sebagai asesmen kita juga sebagai guru. Ternyata mungkin ada perbedaan penilaian antara di sekolah maupun di rumah, seperti itu. Di sini juga di slide terakhir ada ketidakhadiran, kita itu juga ada yang sakit, izin tanpa keterangan, kemudian ini bagian bawahnya. Nah, seperti ini. Nah, itulah tadi ya format ataupun narasi kurikulum Merdeka di tingkat PAUD. Itulah tadi video tentang laporan atau laport hasil belajar peserta didik kurikulum Merdeka di tingkat PAUD dalam bentuk narasi ya. Jadi semoga ini dapat menginspirasi Bapak Ibu guru PAUD di seluruh Indonesia bagaimana sih konsep-konsep pembuat lapor kurikulum Merdeka di tingkat PAUD. Sekian dulu video dari Bu Guru Alifa hari ini, semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.